Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Santri Mesyura melaporkan di lokasi pengamatan yaitu Pelabuhan Potere Makassar. Pada pengamatan ini saya mengambil judul biodegradasi laut yang terjadi di Pelabuhan Makassar. Permasalahan yang terjadi di lingkungan seperti halnya pencemaran yang sekarang saya amati. Dapat dilihat bahwa pelabuhan ini mengalami pencemaran yang dimana sangat memprihatinkan sekali. Air laut dicemari oleh minyak solar dari kapal. Para awak kapal menggunakan minyak seperti solar sebagai bahan bakar untuk menjalankan kapalnya. Sedangkan sisa dari minyaknya itu langsung dibuang ke air laut tanpa memperhitungkan risiko yang akan terjadi dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi, ada 3 macam pencemaran yang terjadi di pelabuhan ini. Nah, pencemaran yang pertama itu pencemaran air, pencemaran kedua pencemaran tanah, kemudian yang ketiga itu pembuangan sampah secara sembarangan. Akibat dari pembuangan sisa-sisa minyak ini dapat menyebabkan air menjadi kotor, tercemar, bau busuk, bau menyengat, bahkan mikroorganisme yang terdapat di area tersebut tidak hidup lagi. Nah, selain pencemaran air yang terjadi di pelabuhan ini, juga terdapat limbah-limbah sampah yang dibuang sembarangan ke laut. Pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Jadi, dengan pembuangan minyak dan sampah sembarangan menyebabkan tanah di area pelabuhan ini tidak sehat, yang ditandai dengan warna tanah ataupun bagian pesisir laut yang berwarna kehitaman, bau busuk pada area tersebut dan air, kemudian tercampurnya minyak serta sampah ke tanah yang dapat menyebabkan penumpukan pada tanah. Biodegradasi laut Pelabuhan Makassar. Biodegradasi merupakan bagian dari penguraian ataupun proses di mana bahan organik yang diuraikan itu termasuk enzim kemudian dihasilkan oleh organisme yang hidup. Kemudian dengan istilah lain itu sering digunakan kaitannya dengan ekologi, di mana pengelolaan sampah lingkungan dengan proses pengobatannya atau proses penguraiannya. Nah, pada proses degradasi laut ini ada berbagai pencemaran yang terjadi. Pertama itu pencemaran laut, di mana pada pencemaran laut itu merupakan keadaan di mana kotoran ataupun hasil buangan aktivitas manusia itu masuk ke daerah laut. Nah, pada sumber ini, sumber pencemarannya itu dari tumpahan minyak, buangan ataupun dari proses kapal, kemudian buangan industri ke laut, kemudian proses pengeboran minyak di laut, pembuangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut, dan buangan pestisida dari pertanian. Kemudian polusi dari tumpukan minyak di laut ini itu merupakan sumber pencemaran laut yang di mana dia tuh sebagai atau menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas. Nah, selain termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau disebut juga dengan limbah B3, dampak dari pencemaran laut ini sangat cepat dirasakan oleh masyarakat di sekitar area pantai atau laut, di mana dampaknya itu sangat signifikan. Dia dapat merusak makhluk hidup di sekitar pantai. Nah, pada pencemaran laut di Pelabuhan Makassar ini, adapun pencemaran yang saya akan bahas. Pencemaran yang pertama itu ada pencemaran tanah, yang kedua limbah dari minyak bumi, kemudian yang ketiga pembuangan sampah sembarangan. Jadi pada Laut Makassar itu terdapat 3 pencemaran di sana. Jadi pencemaran yang cukup signifikan atau pencemaran yang sangat komplit pada Pelabuhan Makassar. Yang pertama pencemaran tanah. Kita bisa lihat fotonya ya, pencemaran tanah yang terjadi di Laut Pelabuhan Makassar.
Kemudian pencemaran tanah. Nah, pencemaran yang terjadi di laut ini disebabkan oleh tertimbunnya zat polutan yang berasal dari kegiatan pertambangan, aktivitas pelabuhan, tumpahan dari minyak kapal maupun limbah rumah tangga dari kegiatan industrialisasi. Nah, limbah-limbah yang tidak dapat terdegradasi ini selanjutnya akan terakumulasi pada perairan laut sehingga dapat pada pencemaran lingkungan. Nah, pesisir Kota Makassar itu berkembang pesat yang ditandai dengan reklamasi laut. Reklamasi laut itu untuk pemukiman, pusat perniagaan, industri maupun pelabuhan. Jadi aktivitas tersebut ini dapat menimbulkan penurunan kualitas perairan pesisir Kota Makassar. Kemudian pencemaran yang kedua, pencemaran tanah. Pada pencemaran tanah atau perairan ataupun daratan disebabkan oleh hidrokarbon yang bersumber dari minyak bumi yang menjadi perhatian utama dalam usaha peningkatan dari minyak bumi menjadi perhatian utama dalam usaha peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, di sini eliminasi bahan pencemar tersebut ini dapat dilakukan dengan cara fisiko-kimiawi maupun secara biologi, di mana secara fisiko atau kimiawi dapat dengan penjaringan lapisan minyak ataupun dengan penambahan bahan kimia sebagai bahan pengemulsi. Namun cara ini tidak begitu efisien karena dapat menghasilkan produk sampingan. Produk sampingan ini dia tuh bersifat bahaya. Jadi penanggulangan secara mikrobiologis diakui lebih aman karena dapat melibatkan biodegradasi. Kemudian yang ketiga, limbah dari minyak bumi. Minyak dari limbah bumi ini, minyaknya itu merupakan salah satu sumber utama untuk industri atau transportasi dari rumah tangga. Jadi minyak yang digunakan pada pelabuhan di Kota Makassar itu digunakan sebagai bahan bakar transportasi laut. Kemudian Pelabuhan Potere itu merupakan pusat pelelangan ikan terbesar di Kota Makassar, di mana aktivitasnya itu khususnya mengandung minyak, menimbulkan limbah minyak di sekitar pantai. Salah satunya itu penyebabnya kerusakan ekosistem pantai seperti akibat tumpahnya minyak karena mengandung senyawa pencemar hidrokarbon atau disebut juga dengan aromatik polisiklik atau HAP, di mana dia HAP ini sebagai polutan dipantau keberadaannya karena dapat menyebabkan mutasi material genetik dan dapat menimbulkan kanker. Nah, kehadiran dari senyawa HAP ini pada lingkungan itu menjadi ancaman yang sangat serius bagi kesehatan karena dia tuh bersifat toksik, di mana toksiknya itu antara lain karsinogenik dan mutagenik, dan dia merupakan salah satu senyawa yang bersifat karsinogen, yaitu piren, di mana piren itu merupakan salah satu kelompok HAP dengan struktur 4 cincin aromatik, lebih sulit didegradasi, kemudian berpotensi terakumulasi melalui rantai makanan sehingga dapat membahayakan lingkungan dan komponen biotik. Yang terakhir, pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan itu merupakan masalah yang ditimbulkan pada sampah non B3. Nah, penimbulan dari sampah ini dapat menyebabkan jumlah penumpang atau pengelolaan sampah ini mengandalkan sistem kumpul angkut dan buangan yang selama ini diterapkan bakal menimbulkan masalah lingkungan bagi pelabuhan di Kota Makassar secara umum. Kemudian ini merupakan kondisi terkini di Pelabuhan Makassar. Adapun cara menanggulangi pencemaran laut ini dengan cara bioremediasi atau biodegradasi. Nah, pada biodegradasi laut tercemar,
Upaya pengelolaannya yaitu pengelolaan piren di lingkungan dapat dilakukan secara biologis, di mana bioremediasi dengan menggunakan mikroba potensial pendegradasi yaitu piren. Piren itu merupakan salah satu teknik yang digunakan penguraian mikroba oleh aktivitas yang mengakibatkan transformasi struktur suatu senyawa sehingga terjadi perubahan integritas molekul dan toksitas senyawa tersebut berkurang ataupun tidak menjadi toksik sama sekali. Jadi dengan memanfaatkan endogenous ataupun extragenous mikroba, bioremediasi mampu mengatasi pencemaran hidrokarbon, dapat mempersingkat waktu degradasi sekaligus ramah lingkungan dan mampu mereduksi komponen pencemar yang berbahaya. Kemudian bioremediasi dengan cara pengambilan sampel, pengayaan bakteri, pendegradasi, kemudian yang ketiga isolasi bakteri dan karakteristik bakteri. Nah, adapun contoh mikroba yang dapat mendegradasi laut seperti Alcaniforax borcomunensis, ada Bacillus moniliformis, ada Bacillus badius. Nah, biodegradasi laut tercemar itu akan menunjukkan keberadaan suatu senyawa yang bersosiasi pada proses yang dapat meningkatkan dispersi hidrokarbon. Nah, senyawa ini memiliki sifat tension aktif yang dinamakan sebagai surfaktan mikroba ataupun biosurfaktan. Di mana yang dimaksud ini dia tuh dapat diproduksi oleh mikroorganisme yang berperan dalam proses emulsifikasi ataupun solubilasi hidrokarbon yang memungkinkan akan terjadinya kontak antara sel mikroorganisme ataupun senyawa hidrokarbon minyak bumi yang dia tuh memiliki sifat hidrofob sebagai substrat. Kemudian biodegradasi tercemar. Biodegradasi tercemar pada penanganan limbah hidrokarbon, perlakuannya dengan penambahan surfaktan sintetis yang dilakukan untuk memungkinkan terjadinya emulsifikasi. Kondisi ini dapat diharapkan untuk memudahkan mikroorganisme mengasimilasi senyawa tersebut. Jadi biosurfaktan selain sebagai pengemulsi dapat sebagai proses biodegradasi yang diketahui juga akan digunakan dalam berbagai industri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.